Oke, sudah. Oke, mulai Bung ya. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Liwanda Alan Kurniawan. Saya pada malam hari ini selaku moderator yang akan memandu acara kita dengan judul pengesahan pengurus transisi PAK. Adapun tujuan kita dalam pengesahan pengurus transisi PAK ini yaitu karena adanya salah satunya kekosongan dalam kepengurusan PAK sehingga PAK mengadakan inisiatif untuk mengambil alih kepengurusan tersebut dan uh, seperti kita lihat pada malam hari ini terjadinya akan ada pengesahan pengurusan transisi PAK yang diadakan pada tanggal 1 Juni tahun 2023 tepatnya pada hari lahir Pancasila. Tanpa berlama-lama Bung, acara kita berikutnya yaitu doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bung Reka. Untuk Bung Reka, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bung Liwanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izinkan saya memohon kepada hadirin, Bung dan Jus yang hadir dalam kesempatan kali ini, untuk bersama-sama menundukkan kepala sejenak meraya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya pada kesempatan ini memimpin doa secara agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saat ini kami berkumpul menyatukan hati dan jiwa di hari yang bersejarah ini dalam rangkaian pelantikan pengurus transisi pemuda-pemudi anti korupsi. Sebagai upaya kami untuk terus menumbuhkan, mensuburkan sikap kepedulian dan pengabdian kami kepada bumi pertiwi tercinta ini, agar bebas dari maraknya korupsi, seraya berserah diri kehadiratmu, wahai Maha Pengasih, tapi kasih dan sayang tak terbilang. Ya Allah, pemilik hati, penggenggam jiwa, lembutkanlah hati kami, eratkan tali persaudaraan kami sehingga perkumpulan kami dalam wadah pemuda-pemudi anti korupsi memberikan energi positif dalam membangun kemaslahatan insan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa dan Bijaksana, hamparkan di hadapan kami dan kepada seluruh pemimpin kami permadani, petunjuk hidayahmu, pertolonganmu, magfirah, ampunanmu, kesabaran dan keikhlasan serta rasa syukur yang tinggi, sehingga kami dapat menaikkan peran-peran dengan benar dan membawa diri kita ke arah yang benar. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, karuniakanlah kepada kami dan seluruh anggota pemuda-pemudi anti korupsi keimanan dan ketakwaan yang sempurna sehingga menjadi anggota yang memiliki profesionalitas, integritas, dan solidaritas yang tinggi menuju bangsa yang bebas dari korupsi. Bimbinglah kami dan negara ini sesuai dengan cita-cita pendahulu kami menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dalam hal ini akan dibantu oleh Bung Pangeran Alfonso. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya kita sudah lewati. Acara kita berikutnya yaitu pembacaan janji pak yang dalam hal ini akan dibantu oleh Bung Pangeran Alfonso. Dimohon untuk Bung Danjus menghidupkan open mic untuk mengikuti pembacaan janji pak ini. Untuk Bung Pangeran Alfonso, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan dahulu pembukaan dari Janji Pemuda-Pemudi Anti Korupsi. Janji Pemuda-Pemudi Anti Korupsi. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya korupsi tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga harus dihapuskan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan bercita-cita tinggi, yaitu tercapainya masyarakat adil makmur. Tentram, Karta Raharja. Cita-cita itu tidak akan lekas tercapai bila korupsi menjadi budaya bangsa. Dan perjuangan pergerakan anti korupsi telah sampailah kepada saat yang tepat untuk lebih bersatu padu dan berdaulat. Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan demi kehidupan bangsa dan negara yang lebih bermartabat, maka kami pemuda-pemudi anti korupsi sebagai warga negara Indonesia muda berjanji. Janji pertama mengenai diri pribadi, janji kedua mengenai sahabat, dan janji ketiga mengenai penyelenggara negara korupsi. Saya akan membacakan isi janji dan rekan-rekan sekalian akan mengikuti. Janji pemuda anti korupsi. Kami pemuda-pemudi anti korupsi berjanji melawan korupsi. Kami Pemuda-pemudi anti korupsi berjanji melawan korupsi. Kami pemuda-pemudi anti korupsi berjanji mencegah korupsi. Kami pemuda-pemudi anti korupsi berjanji mencegah korupsi. Kami pemuda-pemudi anti korupsi berjanji menumpas korupsi. Kami pemuda-pemudi anti korupsi berjanji menumpas korupsi. Terima kasih. Karena korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang akan semakin merajalela bila orang-orang baik diam dan membiarkan orang-orang jahat berkuasa, maka komunitas pemuda-pemudi anti korupsi mengajak seluruh warga negara Indonesia muda untuk bersatu dan berjuang bersama kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengikat kami agar setia pada janji. Indonesia 18 April 2021. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bung Pangeran. Acara kita berikutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu pengesahan pengurus dan sisipak yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bung Adi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC Liwanda, angkatan ketiga dari Palembang. Saya ingin menyapa ini pemuda-pemudi anti korupsi. Presiden pertama, Dina dari Banjarmasin. Boleh nyalakan kamera. Kemudian Heni, angkatan ketiga dari Pontianak. Juga Helen dari Jakarta, angkatan kelima. Bayu, saya lupa ini, angkatan kedua atau ketiga. Bayu Sulaiman. Safira dari Malang, angkatan ketiga. Kalau Pangeran Reka dan MC kita Liwanda sudah dikenal aktif. Terima kasih sudah nyalakan kamera semua. Oh, Dina belum bisa on kamera karena jaringan tidak mendukung. Baik. Jadi saya akan membacakan surat keputusan dengan latar belakang sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara bahwa selama ini hampir 1 tahun terjadi kekosongan kepemimpinan, kepengurusan pemuda-pemudi anti korupsi. Jadi saya bacakan surat keputusan nomor istimewa 1 Juni 2023. Menimbang proses suksesi kepemimpinan organisasi pemuda-pemudi anti korupsi dari pengurus periode yang lalu
tidak berlangsung atau terjadi sebagaimana mestinya. Sehingga telah terjadi kekosongan kepemimpinan organisasi pemuda-pemudi anti korupsi, berakibatkan kekosongan kegiatan organisasi pemuda-pemudi anti korupsi, dan berdampak berkurangnya anggota pemuda-pemudi anti korupsi dari hari ke hari semakin berkurang. Di sisi lain, organisasi ini perlu dipertahankan keberadaan, serta mengingat kesediaan, kerelaan, dan saya harapkan menyatakan kembali kerelaannya Pangeran Alfonso. Betul Anda rela dan bersedia untuk menjadi pengurus masa transisi? Tadi tidak terdengar, Pangeran. Unmute. Bersedia, Bung. Dan juga Heni Pertiwi. Apakah betul Anda bersedia dan rela menjadi pengurus masa transisi? Heni Pertiwi. Maaf, Bung, gimana, Bung? Apakah kamu sungguh-sungguh rela bersedia menjadi pengurus? Bersedia. Baik. Dan Helen Ardana. Kami ingin dengar langsung dari Anda. Siap, saya bersedia dan rela, Bung. Baik. Dan kita sudah mendengar langsung serta menimbang mengingat kecakapan dari 3 pemuda-pemudi tersebut, memutuskan menetapkan mengangkat pemuda-pemudi sebagai berikut menjadi pengurus di masa transisi. 1. Pangeran Alfonso, angkatan ketiga, usia 22 tahun, domisili di Tarakan, Kalimantan Utara, pendidikan sarjana hukum, alumnus Universitas Borneo Tarakan, sebagai ketua atau lazim disebut di PAK sebagai presiden. Kedua, Heni Pertiwi, angkatan ketiga, usia 24, domisili di Kubu Raya, Kalimantan Barat, pendidikan sarjana pendidikan alumnus Universitas Tanjung Pura Pontianak, sebagai sekretaris jenderal. Dan yang ketiga, Helen Ardana, angkatan ke-5, usia 22, domisili di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, pendidikan sarjana pendidikan alumnus Universitas Negeri Jakarta, sebagai bendahara jenderal. Ketiganya sebagai pengurus masa transisi dengan masa bakti dari hari ini 1 Juni, hari lahir Pancasila tahun 2023, sampai dengan terpilihnya pengurus baru melalui proses pemilihan yang demokratis dalam suatu musyawarah nasional anggota pemuda-pemudi anti korupsi, yaitu selambat-lambatnya 31 Desember 2023. Dalam masa bakti tersebut, ditugaskan untuk menyelenggarakan penerimaan anggota baru, pelepasan anggota lama, dan merintis sekolah kader anti korupsi bekerja sama dengan pengurus gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi, serta menyelenggarakan musyawarah nasional pemuda-pemudi anti korupsi. Bila mana di kemudian hari disadari adanya kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meneguhkan keputusan ini. Ditetapkan pada hari ini, hari lahir Pancasila 1 Juni 2023. Oleh saya, Adinda Franklin Nelwan, pembina pemuda-pemudi anti korupsi, yang juga selaku anggota kelompok kerja kaderisasi gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi. Sekian. Mulai saat ini, Pangeran, Heni, dan Helen sudah terlantik dan sah
menjadi pengurus masa transisi pemuda-pemudi anti korupsi. Selamat. Oke, terima kasih Bung Adi atas penyampaiannya. Semoga dengan adanya pengurus transisi PAK yang baru ini bisa membuat PAK lebih baik lagi ke depannya. Acara kita berikutnya yaitu pengesahan pengurus transisi PAK. Kata sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bung Ganjar. Kepada Bung Ganjar, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih MC atau moderator Bung Riwanda, Adi pembina pemuda-pemudi anti korupsi yang saya hormati, para senior gerakan anti korupsi yang saya lihat hadir di sini ada Mas Brata, ada Bang Icai, dan pengurus transisi yang barusan dikukuhkan serta semua teman-teman yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya Ganjar Laksmana Bonaprapta, sehari-hari dipanggil Ganjar, terpilih menjadi koordinator gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi sejak bulan Februari 2023 yang lalu. Sehari-hari saya dibantu oleh seorang koordinator harian, jadi resminya jabatan saya adalah koordinator, sehari-hari dibantu oleh koordinator harian, yaitu Mas Tommy Suryatama. Nah, kebetulan saya dan Mas Tommy ini sama-sama alumni dari Universitas Indonesia. Saya dari Fakultas Hukum dan Mas Tommy dari Fakultas Teknik. Sehari-hari saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan sudah terlibat di berbagai kegiatan anti korupsi selama tidak kurang dari 20 tahun. Saya ucapkan selamat dulu kepada Pangeran, kepada Edi, dan siapa tadi satu lagi yang dilantik ya, Helen, ya, yang baru dikukuhkan menjadi pengurus masa transisi. Saya ingin menyampaikan sedikit pesan kepada teman-teman semua bahwa keterlibatan kita di dalam gerakan anti korupsi adalah murni karena keinginan dari dalam hati kita yang memimpikannya Indonesia yang lebih baik dan terus menjadi semakin baik. Bukan hal yang mudah, bahkan sederhana, apalagi murah, untuk bergabung dengan gerakan anti korupsi seperti yang kita semua jalani sekarang. Ya, memang kalau kita bicara nilai tambah dalam arti finansial, tentu ini bukan tempatnya. Jadi saya percaya dengan latar belakang teman-teman bergabung dalam aktivitas ini adalah karena kita punya satu frekuensi yang sama, yaitu mendambakan dan memimpikan Indonesia yang semakin baik. Nah, tentu banyak tantangan, ya, dan untuk itu kita perlu terus merapatkan barisan. Nah, di sisi lain ada satu hal yang juga saya mau garis bawahi, ya. Memang disampaikan juga oleh Bung Adi bahwa kepengurusan transisi ini timbul karena tidak aktifnya ya kepengurusan sebelumnya, sehingga terjadi kevakuman kegiatan. Ya. Nah, terus terang saja kita perlu saling menguatkan. Ya, jangan sampai pengukuhan pengurus transisi ini membuat pengurus sebelumnya yang tidak aktif jadi menjauh. Ya, jadi kita ini tetap harus merapatkan barisan, cuma bertukar posisi saja ya. Ada yang kali ini diberi tanggung jawab dan kepercayaan, insya Allah diiringi oleh kesadaran di dalam diri kita masing-masing untuk mengelola ya di baris depan. Ini sama halnya dengan apa yang saya terima ya ketika dikukuhkan sebagai koordinator bulan Februari lalu. Nah, jadi saya tentu berharap banyak kepada teman-teman generasi muda ini, termasuk tentu terutama kepada
pengurus masa transisi ya, supaya amanat masa transisi ini bisa diselenggarakan dengan baik. Karena tampaknya tadi amanatnya bukan amanat tunggal, jadi bukan cuma menyelenggarakan pemilihan yang demokratis, tetapi juga melakukan rekrutmen kepada anggota-anggota baru. Nah, saya pribadi menyatakan sangat mendukung kepengurusan ini dan beserta semua kegiatannya, termasuk amanat untuk melakukan pemilihan yang demokratis dan rekrutmen anggota baru. Dan untuk itu saya membuka diri untuk diganggu atau dilibatkan ya kalau memang dibutuhkan. Jadi kepada Bung Adi, mungkin kalau pemuda-pemudi anti korupsi ini ada grup WA-nya, silahkan saya di-joinkan di situ kalau memang dianggap perlu, ya saya berkenan dengan senang hati. Nah, ke depan, kemarin hari Minggu, ya tepatnya Minggu kemarin tanggal berapa itu ya, kepengurusan gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi sudah melakukan rapat rutin pertama 2 mingguan. Jadi ini untuk informasi kepada teman-teman, pengurus GAK lintas perguruan tinggi ini sudah bersepakat untuk melakukan pertemuan rutin 2 minggu sekali setiap hari Minggu pukul 20 malam waktu Indonesia Barat dan cukup 1 jam. Ya. Sudah 2 kali pertemuan dilakukan dan alhamdulillah berjalan dengan cukup baik karena yang penting kita selalu berkomunikasi ya. Nah, dalam kesempatan itu hari Minggu malam kemarin saya menyampaikan sebuah program kerja yang sederhana, nanti saya bisa share juga di sini ya, untuk kita menyamakan frekuensi juga ya. Jadi kepada teman-teman semua, sekedar informasi saja, misalnya saya berencana melakukan roadshow ya. Karena kebetulan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan penggiat anti korupsi, saya ini memang waktu saya tersita habis untuk melakukan kegiatan sosialisasi anti korupsi ke seluruh Indonesia. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya ingin memanfaatkan, ya. Jadi kalau saya ada perjalanan ke daerah yang biasanya bisa seminggu 2 kali, ya, saya ingin manfaatkan membangun jejaring dengan teman-teman yang ada. Jadi mungkin saya akan informasikan misalnya minggu depan saya mau ke kota ini, minggu berikutnya kota ini supaya bisa kita sekedar bertemu paling enggak ya tatap muka. Nah, jadi sekali lagi saya mendukung dan mendorong teman-teman di sini untuk tetap aktif dan merangkul semua ya. Jadi kalaupun ada teman yang kurang aktif atau tidak aktif, nggak apa-apa, kita informasikan saja terus kalau ada kegiatan. Ya, dan saya dan Mas Tommy sudah bersepakat ya, koordinator harian bersepakat untuk mencoba membuat suatu semacam pertemuan nasional ya, pertemuan nasional. Nanti tempatnya kita bisa pilih mungkin di tengah ya, tidak menyulitkan semuanya ya. Maunya sih nggak di Jakarta karena Jakarta lagi yang di Jakarta bosan. Jadi intinya kita akan menyiapkan semacam satu pertemuan nasional dan kita akan memastikan kesamaan gerakan kita di situ. Nah, di sisi lain tentu terbuka untuk menerima usulan, saran, masukan dari teman-teman pemuda-pemudi anti korupsi ini ya, baik untuk kegiatan sendiri maupun untuk kegiatan yang bersifat menunjang gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya cuma mau mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan sekedar kita tidak korupsi. Ya, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan memberi manfaat dan melibatkan orang-orang di sekitar kita. Ya. Karena diam bukan lagi pilihan. Ya. Kita harus bergerak bersama-sama. Apa yang kita lakukan harus kita yakini sebagai upaya mempersempit ruang gerak korupsi dan koruptor. Ya, jadi jangan sampai kita merasa kesulitan dengan pergerakan kita. Ya, justru gerakan ini adalah salah satu upaya yang insya Allah efektif, efisien untuk mempersempit ruang gerak koruptor dan kesempatan untuk korupsi. Yang kita lakukan bukan untuk hari ini, ya, tapi untuk masa depan, untuk Indonesia yang semakin memberi harapan untuk menjadi negara yang lebih bermartabat lagi.
ya, dan ya mungkin untuk teman-teman pemuda-pemudi anti korupsi inilah yang 20-30 tahun lagi ya Bung Adi ya akan memimpin roda kepemimpinan ya, memegang tampuk roda kepemimpinan di negara kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas kesediaan teman-teman bergabung di dalam kegiatan ini. Insya Allah yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, ya, tidak akan ada yang sia-sia, karena yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk negara, untuk bangsa, untuk keluarga, dan terutama untuk diri kita sendiri. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, acara kita berikutnya tidak kalah penting, yaitu diskusi yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bung Pangeran Alfonso. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bung Liwanda. Saya akan memimpin kita dalam diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari perwakilan KLPT Bung Ganjar, ada pembina Bung Adi, dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah turut berpartisipasi dalam kegiatan kita. Saya yakin dan percaya gerakan kita tidak putus sampai pada malam hari ini, bahwa ini adalah awal pembukaan, awal pintu gerbang kita menuju pergerakan-pergerakan yang masif dan intensif ke depannya untuk menggaungkan anti korupsi. Nah, saya akan meminta pendapat dan saran rekan-rekan sekalian untuk kepengurusan selanjutnya. Untuk dalam program masa transisi ini, rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin mengusulkan suatu program yang menurut rekan-rekan sekalian efektif untuk dijalankan, yang tidak membatasi kita ruang dan geraknya kita, tapi kita akan membatasi ruang geraknya koruptor melalui program-program yang akan kita laksanakan. Nah, tentu ke depan cita-cita yang sudah kita sampaikan dan kita maktub di dalam janji pemuda-pemudi anti korupsi akan jadi perjalanan panjang bagi kita untuk mewujudkan visi dan misi bersama. Kepada rekan-rekan sekalian, saya berikan kesempatan jika ada yang ingin disampaikan, saran dan kritik, serta yang dapat memberikan kontribusi untuk ke depan bagi kepengurusan transisi ini. Untuk yang pada malam hari ini hadir ada dari Angkatan 3, Bung Bayu, Jus Heni, Bung Liwanda. Silakan Bung dan Jus menyampaikan aspirasinya. Boleh saya dulu klarifikasi, Oke. jelaskan. Untuk Mas Ganjar tadi ada sedikit mispersepsi bahwa pengurus masa transisi ini bukan menggantikan pengurus yang lalu. Pengurus yang lalu, pengurus kedua, itu memang sudah habis masa jabatan. Oh, Periodenya sudah habis tahun lalu sekitar Agustus. cuma belum melakukan pergantian ya. Nah, kemudian sudah diupayakan pergantian secara demokratis, tapi tidak ada tanggapan, tidak ada yang berminat untuk menjadi pengurus. Ya, ya. Sampai Desember itu di-trigger dengan Lovidak, tidak juga itu Desember. Sekarang Desember 2022, sekarang sudah Mei, masih juga belum ada. Jadi saya yang mengambil inisiatif menunjuk pengurus masa transisi. Jadi memang kosong, tidak ada pengurus. Baik, baik. Dan saya hubungi ya ketua panitia Lovidak yang paling aktif selama ini dan ternyata bersedia, lalu dia mengajak temannya, yaitu mengajak Henny dan Helen. Begitu. Itu Mas. Bung. Oke, terima kasih. Bung. Terima kasih Bung Adi. Terima kasih klarifikasinya. Ketiga ini adalah pengurus inti. Silakan kalau ingin ditambah, tapi jangan terlalu gemuk juga seperti pengurus yang lalu, itu banyak sekali. Tapi akhirnya aktivitasnya justru sulit karena mungkin cari kesatuan pendapat lebih sulit kalau terlalu banyak pengurus. Begitu. Itu saja. Ya. Silakan berdiskusi.
Silakan rekan-rekan sekalian, Bung Danjus menyampaikan pendapatnya. Saya kasih usul mungkin ya, pertamanya kepada Ya. pengurus transisi. Jadi begini, pengalaman saya di dalam membangun jejaring anti korupsi, tantangan utamanya adalah memaintain, ya, memelihara, merawat, gitu ya, merawat bukan cuma kegiatannya, tetapi juga kebersamaan pengurus. Ya. Oleh sebab itu, dari atas dasar pengalaman itu, memang kita perlu memaksakan diri untuk suatu pertemuan rutin. Dan pertemuan rutin ini terjadwal dan sifatnya santai saja. Ya, yang penting kita berkomunikasi. Jadi kalau perlu ngobrol pun nggak apa-apa. Ya, kemarin 2 minggu kemarin saya begini, 3 minggu lalu saya begini nih. Ya syukur-syukur bisa sharing masing-masing kegiatan masing-masing terkait aktivitas anti korupsi. Ya, jadi kita berbagi pengalaman. Nah, dalam konteks ini saya menyodorkan diri, ya, menyodorkan diri kalau teman-teman pengurus terutama ingin memobilisasi satu kegiatan, ya, pendidikan anti korupsi. Insya Allah saya alokasikan waktu, ya, kita cari waktu yang tepat untuk merefresh, ya, untuk merefresh seperti apa sih sebetulnya wajah kejahatan korupsi yang ada di Indonesia dan bagaimana undang-undang mengatur, ya. Karena setelah lebih dari 20 tahun saya terlibat gerakan ini, saya sampai pada kesimpulan bahwa kenapa korupsi masih masif di negara kita adalah karena masih banyaknya orang yang tidak paham, ya, bahwa ternyata apa yang mereka lakukan adalah bagian dari kejahatan korupsi. Jadi pengalaman saya mengajar di Diklat KPK, Kejaksaan, Kepolisian, bahkan para penyelidik-penyelidik itu terkaget-kaget, ya, ketika saya mengupas seberapa luas lingkup kejahatan korupsi. Nah, sebagai bibit, ya, bibit anti korupsi, maka GAK dan PAK ini tentu harus menjadi salah satu role model, ya, di dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, jadi silakan di planning yang baik, ya, untuk yang mudah tentu secara online saja, walaupun secara online ini kadang-kadang efektivitasnya berbeda dengan kalau offline, ya, dengan tatap muka. Tapi setidak-tidaknya ya kita lakukan pertemuan online untuk merefresh, ya, apa dan bagaimana kejahatan korupsi yang ada di Indonesia. Jadi untuk waktunya saya persilahkan pengurus untuk mencari waktunya, ya, dikemas dalam bentuk kegiatan apapun, gitu ya. Dan saya dengan senang hati akan berbagi karena sayang rasanya, ya, terus terang bukan mau membanggakan diri, sayang kalau saya ini diundang kemana-mana, dipakai di mana-mana, tapi GAK justru, ya, dan PAK justru tidak mengeksplor saya, gitu, tidak mengeksploitasi saya. Nah, termasuk nanti dalam kaitan dengan rencana roadshow, kalau memang bertepatan dengan tempat-tempat di mana ada teman-teman PAK, ya kita bisa lakukan diskusi kecil, ya, untuk misalnya memotret, identifikasi masalah korupsi yang ada di daerah masing-masing, ya, di tempat sekitar, di tempat kerja, ya, supaya memang kita menjadi pionir dan role model di dalam sikap anti korupsi. Nah, jadi untuk kegiatannya silakan saja, misalnya kegiatan berkala untuk refresher course, gitu kira-kira, atau pelatihan dasar anti korupsi, ya, silakan dikemas bagaimana. Nanti kalau memang diperlukan saya menyediakan diri untuk mengalokasikan waktu. Ya, kalaupun tidak dalam bentuk kegiatan besar, boleh juga kalau mau cuma ngundang saya sendirian aja, gitu, kasih waktu berapa, 2 jam, 3 jam, kita bicara mengenai anti korupsi secara online, insya Allah saya alokasikan waktunya. Selain tentu nanti kita berkoordinasi, ya, supaya kegiatan PAK dengan GAK itu bisa nyambung, gitu ya. Kan mungkin di dalam kegiatan GAK, PAK akan kami undang, atau di kegiatan PAK GAK akan diundang juga atau melibatkan diri, gitu ya, supaya
nyambung antara junior dan senior. Yang mudah-mudahan nih junior senior ini cuma karena usia ya, bukan karena kapasitas atau kompetensi. Saya percaya sekali ini concern teman-teman bergabung ini pasti punya apa ya, punya satu hasrat ya, punya satu keinginan yang sangat kuat. Itu mungkin yang bisa saya usulkan pertama ya. Jadi ada semacam pelatihan gitu ya. Bahkan saya membayangkan begini, kalau PHK berani membuat pelatihan berbayar, boleh juga. Gitu. Sayanya nggak usah dibayar gitu. Yang penting bisa cari duit, cari kas. Karena bukan apa-apa ya, balik lagi saya cerita. Banyak lembaga, institusi bikin pelatihan dan saya dijual tanda kutip gitu ya. Mereka memungut bayaran gitu. Wah ini saya bilang hebat juga nih. Jadi sayang kalau kita tidak memaksimalkan kesempatan gitu ya. Makanya saya bilang tadi ya dengan segala kekurangan, kelebihan, kelemahan saya menyodorkan diri lah gitu ya untuk berkontribusi di kegiatan Pak. Itu Bung Pangeran dan teman-teman semua. Terima kasih. Oke, makasih Bung Ganjar. Sepertinya ke depan kita akan punya kerjasama yang baik. Saya bisa mungkin dengan rekan-rekan semua nanti partisipasi kita semua, kita akan masifkan dan intensifkan kembali kegiatan-kegiatan kita, apakah itu nanti per minggu, per bulan, atau jangka waktu yang sudah kita tentukan. Dan juga rekan-rekan sekalian, kemarin pada saat rapat bersama pembina dan rekan-rekan lainnya, ada usulan membuat sebuah sekolah kader anti korupsi. Nah, ini juga sebuah program besar bagi kita semua. Mungkin jika dari rekan-rekan sekalian ada masukan, saran lain juga, saya persilakan kembali. Dari Bung Bayu, Jusabira, Jus Raizani, Jus Helen, Diwanda, Bung Brata, dan Juseni, boleh. Dan Bung Reka, jika ada penyampaian masukan lagi, kita akan catat, akan jadi catatan ke depan kita akan diimplementasikan. Kalau sekolah kader itu konsepnya gimana, Bu? Maksudnya, Bu? Oke, jadi kemarin usulannya dari pembina ini sekolah kader kita akan buat sebuah semacam pelatihan dan ini dilakukan secara apa namanya rutin. Nah, rutin kita akan melakukan seperti kita pernah melakukan PAB penerimaan anggota baru, tapi setelah penerimaan anggota baru ada pendidikan yang harus ditempuh dari semua anggota tersebut. Jadi gitu. Jadi setiap anggota baru ataupun yang sudah lama kita akan apa namanya memberikan ruang kepada rekan-rekan sekalian untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, nanti mungkin dari Bung Adi bisa menjelaskan lebih detail kegiatan sekolah kader ini. Oke. Saya menambahkan sedikit mungkin sebelum Bung Adi nih. Jadi gini, ini dalam rangka merawat ya, dalam rangka merawat memang perlu rutin untuk ada pertemuan. Dan pertemuan itu tadi saya bilang ya, sekedar ngobrol boleh, syukur-syukur punya nilai tambah dari pertemuan ke pertemuan. Ya, nah, salah satu jejaring yang saya ikut mengasuh ya tentu tidak sendirian, itu kita bikin berjenjang ya. Jadi tahun ini misalnya kita bikin satu sekolah anti korupsi. Ya, isunya mengenai ya dasar-dasar ya pengenalan dasar-dasar tindak pidana korupsi. Nah, tahun berikutnya kita naik jenjang gitu. Nah, yang boleh ikut yang sudah ikut di pendidikan dasarnya gitu ya. Dan yang menunjukkan aktivitas yang berkesinambungan gitu. Jadi jenjang berikutnya kita pelatihan mengenai identifikasi korupsi ya. Karena tiap kejahatan itu ada apa ya? Ada tipologinya sendiri. Ya, ada kejahatan-kejahatan yang kerap terjadi di tempat tertentu, di waktu tertentu, dalam keadaan tertentu, itu identifikasi korupsi. Nah, nanti jenjang berikutnya tahun ketiga kita lakukan pelatihan dasar mengenai investigasi korupsi. Ya, terlepas dari teman-teman ini punya minat atau tidak melakukan investigasi, ya, tapi saya pikir pengetahuan investigasi ini, ya investigasi dasar ya, sangat penting untuk bisa kita miliki. Tuh. Jadi kalau udah jenjang 3 ini 3 tahun, saya yakin mudah-mudahan kalaupun nanti beranjak
ya ke tahap berikutnya, itu insya Allah sudah jadi seorang penggerak sendiri, gitu ya, bisa menyebarkan lagi ilmunya. Gitu. Jadi itu nanti ya sambil dibicarakanlah dengan pengurus ya, kegiatan yang sifatnya berjenjang. Gitu. Itu juga bagian dari seleksi alam, ya. Sehingga sebetulnya begini, kita perlu melibatkan banyak orang, ya. Tapi jauh lebih penting kita membangun soliditas, ya, ketimbang banyak tapi renggang. Itu kira-kira tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, saya menjawab pertanyaan Bayu ya tadi ya. Cukup panjang nih. Saya tinggal membacakan, sudah ada satu konsep yang kita gagas dulu tahun 2021, Mas, Bung Ganjar. 2021 sudah dirintis, kita mulai susun rancangan kurikulum sekolah Oke. kadar anti korupsi. Nah, mengapa kita lakukan ini? Dasar pemikirannya, ya korupsi sungguh merusak ya, negara kita rusak oleh korupsi. Dan kelihatannya pergerakan anti korupsi masih akan menempuh jalan panjang, masih perlu satu generasi. Baru Ya. Indonesia sungguh-sungguh bersih, relatif bersih dibanding hari ini. Sehingga perlunya apa? Pendidikan. Kuncinya adalah pendidikan. Jadi kita bikin sekolah kader itu untuk mendidik generasi muda dan kita juga, saya juga terdidik untuk tidak melakukan korupsi. Dan kamu generasi muda satu saat akan menjadi pemimpin. Kita harapkan pemimpin anti korupsi. Jadi, melalui pendidikan itu kita menyemai pemuda-pemudi ini agar punya ilmu, pengetahuan, keterampilan, satu saat jadi pemimpin yang tidak korupsi. Pemimpin anti korupsi dalam lapangan kerja masing-masing. Seperti Helen, seorang guru ya, sarjana pendidikan. Nanti di sekolahnya itu menjadi sekolah yang hebat karena ada Helen yang anti korupsi di dalam. Dana-dana BOS itu oleh Helen dengan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki bisa melawan, mencegah korupsi-korupsi di dunia pendidikan, di lingkungan terkecil sampai lingkungan nanti yang terbesar. Nah, programnya seperti Mas Ganjar sampaikan, Bung Ganjar ya kalau di PAK, ada jenjang dasar, kemudian jenjang menengah, dan jenjang atas. Ada berjenjang. Nah, kita anggap jenjang dasar itu di PAK itu di penerimaan anggota baru. Jadi dengan ikrar, janji itu sudah satu tingkat pertama. Bertekad, ada janji untuk mencegah, melawan, menumpas korupsi. Sama ikut seminar-seminar anti korupsi yang diselenggarakan oleh PAK. Nah, jenjang menengah itu yang isinya intinya memberi kemampuan kepada peserta tujuannya mampu menolak, setidak-tidaknya mampu menolak untuk tidak melakukan korupsi. Kedua, peduli, peduli dan lalu melakukan pencegahan. Dan yang lebih tinggi, mampu melakukan observasi. Kalau istilah Bung Ganjar tadi, sampai ke investigasi malah. Saya kira itu tingkat yang atas, investigasi. Nah, metode Saingan nanti dengan para penyelidik KPK. iya, malah bisa satu saat. Kenapa tidak dari PAK Ya, masuk sebagai penyidik, sebagai ya. di KPK yang baru ya. Kalau KPK yang sekarang kita masih skeptis semua. Nah, metode belajarnya pakai sistem SKS dengan student centered learning. Jadi satu SKS berapa seperti sistem perkuliahan, ada ceramah, tapi juga nanti banyak yang
menuntut keaktifan dari peserta. Nah, nanti Dewan Pengajar atau dosen-dosennya dari GAK LPT sendiri, kita ajak teman-teman dari ICW, kemudian koalisi masyarakat sipil sebagai Dewan Dosen atau Dewan Guru. Atau mantan-mantan komisioner KPK yang lama seperti Bang Saud itu pasti mau. Waktu itu juga sudah menyatakan diri bersedia, Laode bersedia menjadi pengajar di dalam sekolah ini. Dan peserta tidak dipungut biaya, gratis. Kalau saya uraikan terlalu panjang, tapi sebagai gambaran isi mata kuliahnya atau mata ajar misalnya pengantar kursus atau pengantar pendahuluan lah. Tujuannya menggugah kepedulian, kemudian memberi penjelasan ciri-ciri koruptor itu seperti apa. Juga ada tentang etika anti korupsi. Ada juga sosiologi anti korupsi, menjelaskan struktur sosial sampai ke oligarki politik, oligarki ekonomi, oligarki sosial. Itu masuk ke dalam sosiologi anti korupsi. Jadi kita bisa mengenali struktur sosial yang membuat korupsi semakin merajalela. Mengenali, mengidentifikasi mapping struktur sosial. Dan banyak. Dan yang penting juga untuk aktivisme itu teori organisasi dan tentang membangun jejaring. Kita undang aktivis-aktivis. Ini sudah ada usulan, saya lupa namanya. Siapa yang mengusulkan, tapi ada yang mengusulkan pengajar ini Profesor Kumoro dari UGM untuk teori organisasi. Ini naskah lama 2 tahun lalu, kemudian Laode, nanti ini usulan dia, mata ajarnya, aktor, jejaring, dan dampak korupsi. Dia akan menjawab mengapa mereka korupsi, dampak sosial ekonominya yaitu kemiskinan, dan dampak kerusakan sumber daya alam. Pokoknya ikut baik. Bagus nih sekolah. Ya, ajak teman-teman. Itu aja dulu penjelasan saya. Terima kasih. Oke, makasih Bung Adi atas penjelasannya. Demikian gambarannya Bung Bayu. Oke. Ada tanggapan? Baik. Ya. Dipersilakan Bung Bayu jika ada tanggapan. Kalau dari cerita Bung Adi ini udah menarik banget sih menurut saya sih. Serius, menarik yang memang buat tambah-tambahan ilmu juga nih. Apalagi yang khusus tentang anti korupsi ini udah cukup menarik buat saya. Apalagi gratis itu udah membantu sekali sih. Dapat sertifikat ijazah. Nanti yang keluarin GAK LPT. Kan kita punya yayasan pendidikan kan Mas. Platform kita pendidikan. Begitu. Ya nanti kalau dari pengurus masa transisi mau usaha dana buat dapat apa ya peserta ya perlu itu silakan cari usaha dana silakan tambah-tambah materi ya tambah-tambah tapi yang pasti bukan untuk dewan dosen semua pro bono mungkin misalnya untuk peserta terbaik dapat hadiah gitu kan Ya, bisa atau untuk bikin atribut anggota PAK. Jadi bisa ambil dari kegiatan itu serta semua dapat atribut. Sarung tangan kah atau rompi atau topi pokoknya atribut organisasi. Saya kira ini akan menarik pemuda-pemudi anti korupsi. Oke, masukan juga Bung sebelum dibakukan. Eh, Bisa juga nanti dibuat sesuatu apa namanya tugas melakukan praktek langsung di lapangan dalam bentuk salah satunya penyuluhan di daerah masing-masing Ya, ya, sebagai apa namanya penyelesaian dari sekolah kadernya gitu. betul sekali. Ya. Itu yang masuk dalam konsep student centered learning. Jadi ceramah misalnya hari Jumat atau Sabtu kan.
Nah, setelah itu diberi waktu untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan yang ada. Tidak ceramah saja, malah bisa satu kelompok, satu kota itu bikin satu kelompok kan, mengobservasi salah satu masalah korupsi, lalu hasilnya bikin makalah singkat, dipresentasikan, dibahas, didiskusikan. Nanti saya share saya share beberapa contoh modul pendidikan dasar anti korupsi. Ya, teman-teman tinggal pilah-pilah mau bikin pelatihan yang setengah hari ada, sehari ada, seminggu ada, atau mau kayak diklat KPK 3 bulan boleh, juga ada juga. Ya, tinggal kesiapan kita, ya kita sesuaikan dengan kondisi di kegiatan dan di tempat kita masing-masing, termasuk memotret. Salah satu yang menarik tuh begini sebetulnya, memotret potensi korupsi apa yang terjadi di daerah masing-masing, karena itu beda-beda sebetulnya ya. Pada dasarnya kita punya masalah dengan birokrasi, ya, tapi isu terbesar birokrasi itu apa gitu kira-kira. Karena ada yang masalah perizinan, ada yang isu dapat KTP aja susah, gitu ya. Ada isu pendidikan, daftar sekolah, ada pungutan. Nah, nanti kita potret dari situ hal-hal yang sederhana, tapi kita upayakan supaya suara PAK ini nanti ada memberi imbas lah gitu ya. Memberi imbas. Nanti saya ada beberapa modul ya yang bisa nanti dipilih disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PAK. Itu Bung Pangeran ya. Terima kasih, Bung. Dan juga kebetulan di tahun ini merupakan tahun politik. Beberapa waktu Ya. lalu sempat kami singgung juga persoalan narkopolitik. Bagaimana isu beredar uang-uang panas dari transaksi narkoba ini digunakan untuk di tahun politik ini. Ya digunakan sebagai logistiknya beberapa oknum-oknum tertentu lah untuk maju. Itu yang menarik. Gimana dari Bung Danjus yang lain? Ada lagi yang ingin disampaikan? Suara Dari Bung Budi Budiwanda dong, sendiri, gimana? pelan. Henny ngomong dong. Ya, skill-skill public speaking bisa juga kita sisip di kurikulum sekolah kader anti korupsi. Jadi kalau demo pun bisa orasi nanti gitu. Ya kan? Kita panggil dosen atau pengajar orasi. Teknik orasi. Komunikasi massal. Kalau tidak ada, sudah cukup ya. Nanti kita lanjut lagi acara Oke. selanjutnya. Tampaknya sudah malam gitu ya di tempat Oke. ini. Terima kasih atas kesempatan dan arahan serta masukan dari Bung Ganjar dan Bung Andi. Ke depan akan kami bawakan dalam bentuk suatu program yang akan dijalankan. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke Bung Liwanda. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Pangeran Alfonso yang telah memandu diskusi kita pada malam hari ini. Harapannya dengan diadakannya pengesahan pengurus transisi yang baru ini, PAK dapat memberikan dampak dan kontribusi bagi masyarakat Indonesia. Akhirnya kita berakhir pada ujung acara kita pada malam hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung hati Bung Denjus sekalian. Dan akhirnya saya tutup acara kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Denjus sekalian. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima Sukses semua kasih ya. Kita semua. komunikasi di WAG selanjutnya. Ya. Baik. Siap, Kita Bung. boleh ambil foto dulu ya. Oh iya. Oh ya, nyalakan kamera. Oke, silakan rekan-rekan sekalian nyalakan kamera. Safira, Henny. Siapa yang mau motret? Bung Pangeran. Boleh, Bung. Saya coba dulu. Ya. Oke, Bung Brata. Ya, saya hitung ya. Oke. Oke, 1, Ya. 2, 3. Oke.
Hidup pemuda-pemudi anti korupsi. Ya, siap. Sudah siap. Oke. Sudah ya? Oke, Izin sudah. pamit. Oke. Izin pamit. Ya, terima Pamit kasih semuanya. semua. Ya. Salam Pamit. sehat, sukses untuk semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, Pangeran, Siap. Reka, Heni, Safira, Mas Brata juga. Selamat malam semua. Ya, selamat malam. Terima kasih semuanya. Tetap semangat.